take the time to listen to you. 95.9 Smart FM Jakarta. Smart Branding. Smart Branding bersama Silih Agung Wasesa, pemerhati dan praktisi branding. Menjelang tanggal 10 di bulan 10 ya, kemudian 11 di bulan 11, lalu tanggal 12 di bulan 12 dan bulan-bulan tertentu yang digadang-gadang bisa membuat banyak sekali pembelian gitu di marketplace karena adanya diskon. Ini konon dipilih supaya brand-brand andalan kita gitu ya, brand-brand produk kita itu dipilih oleh konsumen. Tapi benar nggak sih bahwa dengan adanya diskon-diskon ini akan membuat brand-brand kita menjadi pilihan atau hanya sekedar dipilih pada saat diskon saja? Wow, repot kalau udah kayak gini ya. Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Semangat pagi untuk Anda semuanya. Saya tahu cuaca dan suasana kemarin Sabtu Minggu yang hujan berturut-turut ya di beberapa tempat di Indonesia termasuk di Jakarta dan titik-titik di kawasan Jakarta membuat hari ini kayaknya enggan kemana-mana gitu ya. But ya untuk Anda semuanya pagi hari ini kami sudah mengawali semangat Anda dengan kehadiran Smart Branding dan saya sudah bersama-sama dengan jagoan brandingnya ada Pak Silih Agung Wisesa. Selamat pagi Pak Silih. Pagi Ola. Oke. Kayaknya pagi-pagi udah seger nih. Udah bangun jam 2 pagi tuh tadi kayaknya. Jam 3 sebenarnya. Wah, kan. Mantengin diskon ya, yang mana nih gitu. Nah, Smart Listener di topik pagi hari ini brand distraction, discount of death ya. Di topik ini kami mau mengajak Anda bisa kasih share dan pengalaman Anda ya, karena ini saya juga temukan banget di lapangan bagaimana ada orang-orang yang sangat-sangat menggilai diskon. Jadi bukan menggilai produk. Jadi kalau saya tanya untuk produk ini kamu pilih brand apa? Brand yang kasih diskon. Nah, jadi bukan brand tertentu, tapi brand yang kasih diskon. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda termasuk yang pada saat waktu-waktu tertentu benar-benar yang berburu diskon, ya memilih produk itu karena diskon? Atau Anda pejuang brand yang benar-benar mati-matian? Oh enggak, diskon, pokoknya Anda pilih itu. Silahkan Anda boleh sharing ya ke 0812 11 12 959 atau juga Anda bisa pergunakan YouTube kami atau juga Facebook, Anda bisa pergunakan line chatnya di sana. Pak Silih, bicara tentang diskon ya, ini selalu dianggap sebagai sesuatu senjata ya oleh para pemilik brand, pemilik produk. Untuk produk mereka tuh jadi kesayangan ya, brand darling dari konsumen. Tetapi Pak Silih melihat ini benar-benar menjadi senjata yang efektif atau enggak sih sebenarnya? Silakan Pak Silih. Iya, makasih. Jadi memang sebetulnya kan diskon itu menarik perhatian gitu ya. Diskon menarik perhatian karena memang diskon itu menciptakan impulse buying. Yang tadinya kita nggak butuh barangnya, kemudian kita merasa butuh gitu. Itu teori itu kuat banget sebetulnya. Jadi banyak brand-brand yang menggunakan diskon memang untuk memanfaatkan satu saraf dalam tubuh gitu ya, satu saraf dalam tubuh yang namanya impulsif buying. Nah itu jadi banyak kemudian ketika diskon itu bisa jadi orang yang tadinya tadi tuh nggak butuh kemudian menjadi beli. Kemudian yang tadinya mau beli satu menjadi beli dua gitu ya. Yang tadinya buat diri sendiri kemudian beliin orang lain. Jadi ada banyak alasan lah. Ada banyak alasan yang muncul mengesahkan impuls buying tadi gara-gara ada diskon. Itu yang pertama dilakukan tuh. Cuman emang kemudian banyak yang kemudian nggak sadar bahwa sebetulnya ketika sekumpulan market dikendalikan oleh diskon, dia kemudian menghilangkan proses pembelian yang secara rasional, secara willingness untuk beli itu bukan karena kualitas produk,
bukan karena dia cinta terhadap brandnya gitu ya, bukan terhadap emosional engagement yang dimunculkan gitu. Jadi dia beli benar-benar karena ada diskon, mumpung harganya lagi murah gitu. Itu yang banyak dilakukan, dan makanya banyak dilakukan strategik. Nah sekarang persoalannya adalah sampai seberapa jauh sih kita boleh melakukan diskon, karena kan sekarang yang terjadi adalah hampir semua marketplace itu punya program tuh. Semua dijadiin program tuh. Setiap bulan ada yang pakai 10-10 gitu kan. Tadi kayak Ola bilang tuh, ada yang 11-11, terus kemudian ada yang setiap 10 jam, ada yang setiap jam 1 pagi gitu. Itu mulai muncul tuh diskon-diskon yang seperti itu. Nah, kalau kita belajar dari banyak case, kita pernah mengenal ada department store yang isinya tuh produk diskon semua. Isinya semua produk diskon gitu, sampai tulisan diskonnya tuh gede-gede gitu. Ada sekitar 2 atau 3 lah gitu ya, yang pakai kayak gitu. Tapi kalau kita lihat sekarang nasibnya nggak kemana-mana tuh. Nasibnya nggak kemana-mana karena memang kemudian orang hanya beli kalau produknya didiskon. Itu jadi concern. Saya diskusi dengan beberapa pemilik brand yang kemudian jadi terganggu juga tuh, karena yang kali ini diskonnya yang mengendalikan adalah bukan dia sendiri, tapi dikendalikan oleh pemain marketplace. Pemain marketplace yang gede banget, yang kampanyenya luar biasa gitu, sehingga dia bisa mempengaruhi orang-orang untuk bikin belanja secara nasional gitu. Mereka bikin program namanya Harbolnas. Ya. Gitu kan, itu hari ngeborong langsung lah gitu ya. Hari belanja online nasional itu kan kemudian orang berbondong-bondong, habitnya jadi terbentuk nih. Siapa yang diuntungkan? Sejauh ini yang diuntungkan memang baru marketplace itu sendiri, pemilik marketplace. Karena kan kemudian yang beli banyak, traksinya banyak. Jadi kalau dalam marketplace mereka punya digital asetnya semakin tinggi tuh. Iya. Kalau yang transaksi semakin banyak, digital asetnya semakin tinggi, valuasi mereka juga semakin banyak. Ya. Nah, gimana buat kita nih para pemilik brandnya, pemilik brand yang berhubungan dengan itu kan jadi menarik nih. Nah, nanti kita sharing hari ini. Kira-kira ada nggak yang punya pengalaman dengan itu? Kemarin sih saya ngomong dengan beberapa brand, ternyata mereka sudah banyak yang iya nih sekarang dia belinya hanya pada saat diskon gitu. Itu satu, sama konsumen. Kedua sama distributor. Distributor juga kemudian ngerasa bahwa mereka nggak punya privilege lagi terhadap produk yang mereka distribusiin gitu ya. Kan sebelumnya pada saat belum ada diskon-diskonan gitu, rule-nya tetap ada pada pemilik brand dan para distributor tuh. Ya udah ya, pokoknya ini dijual segini, nggak boleh lebih, semuanya harus sama. Kalau ada yang melanggar itu distributorship-nya dicabut. Tapi kemudian distributor menjadi bingung karena ternyata brandnya memberikan diskon yang jauh lebih murah daripada yang dia dapat marketplace gitu, sehingga banyak yang pelan-pelan loyalitas distributor terhadap brandnya menjadi nggak ada nih. Ya udah orang gua nggak dihargai. Itu konflik-konflik itu yang muncul tuh. Nah itu yang akan kita bahas nih. Jadi sebenarnya tanpa disadari pemberian diskon yang tidak pada tempatnya, artinya jor-joran, terlalu jor-joran seperti itu begitu ya, bahkan oleh ya tadi ya di dalam brand itu sendiri, ini sebenarnya pelan-pelan membunuh brand itu sendiri begitu ya Pak Silih ya. Silent killer ya, kayak serangan jantung nanti. Nanti habis ini kita bahas apakah ada dari studi Pak Silih begitu tuh, dari pengamatannya Pak Silih bahwa diskon-diskon ini hanya dilakukan atau hanya dipilih begitu ya oleh mereka yang berasal dari kalangan menengah ke bawah, atau sebenarnya banyak juga nih yang kalangan menengah atas gitu juga ya, yang juga gemar dengan diskon. Nah, silakan smart listener, Anda juga nanti boleh kasih pendapat. Sudah ada yang masuk, rupa-rupanya ini sangat seru banget pembahasan mengenai apakah Anda termasuk atau tergolong yang pengejar diskon, pejuang diskon ya, 10-10, tanggal 10-10, 11-11, ini tinggal beberapa hari lagi, kemudian tanggal 12-12, lalu ada momen-momen seperti Natal ya, Lebaran, Harbolnas dan sebagainya. Silakan Anda boleh berbagi ke 0812 11 12 959. Smart Branding. Smart Branding. Oke pendengar, hujan besar baru saja dimulai.
terdengar gegap gempita petir menyambar. Dilanjutkan dengan serangan hujan yang semakin deras. Iya, mereka sudah mulai memasuki atap pertahanan. Terus mengalir, mencari renggangan. Tidak berhasil. Lanjut bermanuver ke arah masih belum menemukan retakan pendengar. Masih dengan semangat badai, kini mereka lanjut turun ke arah tembok. Tembok, iya tembok. Gagal pendengar. Usaha yang sudah cukup keras, tapi masih berbuah nihil. Pertahanan rumah Pak Eko memang yang paling gokil. Nippon Elastex 3-in-1. Cat dasar, cat anti bocor, cat akhir dalam satu kaleng. Dengan teknologi Hydroflex, meresap ke dalam pori-pori tembok, lindungi rumah secara maksimal dan praktis. Wih, kafe makin rame nih bro. Ini berkat bantuanmu juga kan? Thanks ya bro. Tahun depan rencanaku sih pengen buka cabang bro. Keren tuh bro. Kalau gitu dari sekarang serius investasi lah bro. Tahu aja pikiranku Sam. Nah kayaknya aku pilih emas, logam mulia gitu. Logam mulia oke juga tuh bro. Tapi harus hati-hati bro. Gini hari banyak investasi bodong. Tapi di mana yang aman beli logam mulia nggak pakai tipu-tipu ya? Jangan kudet dong bro. Yang aman beli di Antam aja bro. Transaksinya bisa online, nggak perlu ngantri, bisa dikirim lagi. Itu betul. Transaksi emas Antam LM mudah banget melalui www.logamulia.com. Emas juga dapat dikirim atau diambil ke butik emas Antam LM di Graha Dipta Pulau Gadung Jalan Pemuda nomor 1, Gedung Aneka Tambang lantai 1, Jalan Letjen TB Simatupang, Mall Ambasador lantai dasar nomor 12, atau ke Menara Rafindo lantai dasar Jalan Kebun Sirih Raya nomor 75 Menteng. Bisa juga hubungi call center Antam LM 0804 188 888. Tidak perlu antri lama, emasmu bisa dibawa pulang. Jangan tunda investasi emasmu. Transaksi lebih cepat dan mudah hanya di logamulia.com. Waktu terus berganti. Setiap masa memberikan makna. Berbagai kemajuan teknologi kian memudahkan, kian mendekatkan. Demikian pula Smart FM. Anda tidak hanya bisa mendengarkan kami melalui FM radio atau streaming di www.radiosmartfm.com. Isn't it nice? Anda juga dapat menyaksikan kami di YouTube channel Smart FM. Bener nggak sih solusi hidup lebih mudah, lebih tenang, dan penuh keberuntungan itu semuanya bersumber dari sebuah pikiran? Yes, betul banget. Pastikan Anda subscribe Smart FM. Dan mari lebih dekat dengan kami. Follow Instagram @radiosmartfm959, Twitter @radiosmartfm, dan fanpage Facebook Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia, business and inspiration. Smart FM Jakarta. Kembali Anda simak Smart Branding bersama Silih Agung Wasesa, pemerhati dan praktisi branding. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, semangat untuk Anda semuanya di tengah cuaca yang rasanya membuat kita tuh nggak ingin lepas dari selimut kita gitu ya. Pagi-pagi kayak gini enaknya Anda bikin teh hangat atau seruput kopi gitu. Kalau ada pisang goreng atau singkong rebus, wah ini enak banget gitu ya untuk menemani kita ngobrol pagi ini ya. Brand Distraction, Discount of Death itu yang menjadi tema kita. Ini bicara tentang apa yang terjadi sebenarnya ketika perang harga, perang diskon gitu ya, efeknya terhadap pemilik brand itu sendiri, baik itu produk barang yang kita pakai atau jasa dan sebagainya. Nah, Smart Listener, Anda boleh kasih tanggapan atau boleh kasih pendapat juga, apakah Anda termasuk yang benar-benar ngejar harga diskon untuk produk-produk yang Anda pilih, atau Anda agak tidak peduli ada diskon atau tidak ada diskon, Anda sudah punya brand kesayangan gitu ya, brand darling Anda tuh sudah ada, jadi Anda nggak terpengaruh dengan diskon-diskon. Silakan Anda boleh kasih pendapat. Buat Anda para pemilik brand, silakan Anda juga boleh kasih pertanyaan. Sudah banyak yang masuk pertanyaannya, nanti saya
akan tanyakan kepada Pak Silih. Tapi izin ya, saya tuntaskan dulu penjelasan Pak Silih tadi ya, karena ini rasanya penting untuk kita para pemilik brand memahami ini. Pak Silih, ketika ini apa yang terjadi kan kalau dalam temuan saya ya survei kecil-kecilan gitu di antara rekan-rekan teman-teman begitu ya. Ini kan mereka sangat menggilai yang namanya diskon. Tapi saya melihat ada mereka sebenarnya dari sisi keuangan itu cukup kok, sangat bisa gitu untuk beli ya. Tetapi mereka kok kayaknya mendingan pada saat diskon nih gitu ya dapetin barang ini gitu. Tapi ada juga saya menemukan mereka yang ada di kalangan menengah ke bawah gitu Pak Silih, uangnya pas-pasan dan mereka mengejar diskon. Terus saya pikir gini, apa bedanya ya mereka yang punya duit sama yang nggak punya duit gitu? Karena sama-sama ngejar diskon. Nah dari sisi ini Pak Silih melihat bahwa apakah kalau begitu diskon ini nggak ada persoalan soal dia punya uang atau enggak gitu konsumennya. Bagaimana tanggapan Pak Silih? Iya, jadi memang itu diskon itu nggak mengenal strata sosial tuh. Oke. Diskon nggak mengenal strata sosial, karena itu tadi kan impulse buying itu kan ini ya. Impulse buying itu sifatnya apa ya? Basic instinct lah. Ini sifatnya basic instinct yang semua orang punya tuh. Jadi nggak peduli dia apa levelnya kayak apa, status sosialnya, profesinya kayak apa, bahkan tingkat pendidikannya kayak apa gitu. Diskon itu dia menjangkau banyak orang. Nah, hanya itu tadi, jadi semuanya akan beli. Tapi seperti halnya ekstrimnya ya, diskon itu seperti halnya nonton film-film porno gitu ya, membuat adiktif sebetulnya. Jadi ngerusak konsumen juga. Membuat adiktif, merusak konsumen karena kemudian konsumen itu membeli tidak dengan rasional. Membeli nggak rasional gitu, keputusannya itu keputusan nggak rasional, jadi tumpul otaknya sebetulnya. Kemampuan mengambil keputusannya jadi tumpul karena dikendalikan sama diskon. Nah itu jadi ini yang harus diperhatikan ya. Tadi kita juga diskusi ke Harbolnas itu diresmikan sama presiden gitu. Nah itu dia. Kan Harbolnas diresmikan sama presiden, padahal yang menang kalau yang menang diskon kan, kalau lari kan yang nafasnya panjang ya, yang nafasnya yang panjang, yang duitnya banyak, ya udah akhirnya pemain-pemain besar yang menang. Jadi dia jorin dengan diskon gitu sampai pemain-pemain kecilnya pada ngos-ngosan nantinya. Ya udah kemudian pemain besar aja yang lenggang, pemain kecilnya mah udah kehimpit dengan diskon itu tadi. Oke. Baik. Kita nggak mau nyalahin presiden ya, nanti Pak Silih disentil lagi nih ya. Tetapi gini, kita perlu kritisi, benar nggak sih? Jangan-jangan dukungan itu sebenarnya didasari karena ketidaktahuan, benar nggak sih Pak Silih ya? Betul. Karena kan sebenarnya hanya melihat bahwa oh ini nanti akan ada momen rame, ya udah, oh bagus nih gitu kan. Hanya ini berarti kan yang harus kritis kan adalah si pemilik brandnya. Pak Silih tadi menyebut ya bahwa brand akan dipilih sesaat. Ya hanya ada diskon dan kemudian brand tidak akan punya privilege lagi. Nah ini nih saya mau bahas soal privilege ini gitu kan. Apa sih value-nya atau nilai lebihnya jika brand tetap bisa mempertahankan privilege-nya itu loh Pak Silih? Ya, jadi kan kalau misalnya brand tidak terjebak pada diskon ya, yang kemudian terjadi adalah kemudian dia bisa mempertahankan customer-nya secara rasional. Itu tuh. Artinya apa? Privilege-nya itu karena konsumen memilih secara rasional, konsumen benar-benar akan milih berdasarkan kualitas produk. Jadi dia lihat kualitasnya, satu itu. Yang kedua adalah kemudian dia lihat bahwa barang yang dibeli itu sesuai dengan kebutuhan. Karena kan kalau kita lihat ya, sebuah brand itu untuk menciptakan sebuah produk, itu kan surveinya banyak tuh. Kalaupun dia nggak survei banyak, minimal dia belajar banget gimana memenuhi kebutuhan konsumen. Itu lini produknya disiapin, ada berapa lini produk, terus kemudian setiap satu produk itu benar-benar dipertimbangkan mulai dari kemasannya, kalau makanan kemudian dari rasanya gitu ya, kemudian bentuknya itu kan sangat dipertimbangkan tuh. Nah itu keuntungannya di situ. Artinya gini, kalau kemudian sebuah produk tidak terjebak pada diskon itu dia akan enak tuh ininya, ngobrolnya akan enak sama konsumen. Konsumen juga jadi nyaman karena konsumen nggak melihat sebagai sebuah sebuah kesempatan yang ya tadi impulse buying, belinya tuh nggak pakai
nggak pakai kesadaran. Nggak pakai kesadaran itu kan itu yang menarik tuh. Nah sementara kalau kita nggak pakai diskon, konsumen tuh satu lagi, konsumen tuh hubungan sama kita jangka panjang, karena dia berhubungan dengan trust, dengan rasa percaya. Iya. Ya, Pak Silih, kalau begitu apa yang harus dilakukan strateginya bagi para pemilik brand begitu ya, supaya tidak terjebak kepada yang namanya brand destruction ini ya, diskon of death, diskon sampai mati gitu kan. Nah, karena tadi Pak Silih menyebut soal trust, saya berpikir bahwa jangan-jangan ada banyak pemilik brand khawatir di proses yang panjang ini nih, ngebangun ini kan pakai PR gitu kan. Bagaimana tanggapan Pak Silih? Iya, jadi memang kemudian kalau kita bicara diskon, kan pertanyaannya adalah, ya terus gue kalau ada diskon ikutan apa enggak dong? Kalau misalnya nggak ikutan, gue nggak ikutan di rame-rame kan, karena memang kenapa kemudian Harbolnas didukung sama pemerintah kan karena perputaran uang yang terjadi kan triliunan gitu ya, dalam hitungan hari itu kan triliunan, sehingga kemudian pemerintah punya kepentingan untuk itu kan. Jadi saya pikir kenapa pemerintah dukung itu ya karena tadi itu terjadi perputaran ekonomi yang luar biasa. Apalagi kondisinya kayak sekarang. Itu yang terjadi. Yang kemudian dilakukan adalah bagaimana dengan kita, ya kita yang harus cerdas nih. Jangan kemudian ikut-ikutan. Setiap 10-10 ikutan, 11-11 ikutan, 12-12 ikutan gitu. Atau kalaupun ikutan ada caranya nih. Biar kita nggak kebawa dengan konsumen-konsumen yang udah loyal, distributor-distributor yang udah loyal, kemudian jadi ninggalin kita. Nah itu yang harus kita perhatikan, Ola. Oke. Nah ini nih nanti tadi Pak Silih mengatakan ya, kalaupun kita mau ikutan, perhatikan. Nah ini saya mau gali di sesi berikutnya ya. Langsung kebayang tadi apa yang disampaikan oleh Pak Silih, saya langsung berpikirnya gini, iya ya customer kita ajak punya pengalaman dengan produk kita gitu kan, supaya sekalipun ini diskon tapi journey-nya mereka terhadap produk kita tetap ada. Habis ini kita bahas ya Smart Listener, tetap bersama dengan kami Brand Destruction, Discount of Death. Nah ini bagaimana mengatasi supaya kita nggak masuk di lingkaran setan ini nih ya, muter-muter gitu, diskon aja, perang diskon aja. Karena tadi ada beberapa fakta disampaikan oleh Pak Silih bahwa ada supermarket besar gitu yang kalau kita masuk isinya kan sale terus, tapi nggak kemana-mana sekarang ya supermarket itu. Bagaimana tanggapan Anda? Apakah Anda termasuk orang yang mengejar diskon? Habis ini kita akan menuju beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Ada Mbak Lisa yang bertanya, Pak Silih selain dari diskon kalau untuk program sekolah apa yang bisa saya lakukan ya? Oke, nanti kita akan coba tanyakan kepada Pak Silih ya. Smart Listener tetap bersama dengan kami dalam Smart Branding. Smart Branding. Smart Branding. Oma, Bun, Oma datang. Cucu Oma, kakak sehat kan? Sehat dong. Aku kan suka makan buah dan sayur. Terus sering olahraga juga. Kan kata Bunda, bergerak itu sehat. Pinter cucu Oma. Apa kabar, Ma? Baik, sehat. Sekarang kan Mama rutin ikut senam lansia, jadi berasa lebih seger. Oh ya? Syukur deh kalau gitu. Ayo Ma kita makan. Ini kebetulan tadi baru panen sayuran hidroponik dari kebun sendiri. Masih seger banget nih. Kebun sendiri? Mana kebunmu? Rumah sempit begini. Kemarin waktu orang posyandu ngajarin berkebun hidroponik, aku juga ikut lihat dan belajar. Posyandu kan sahabat kita, sahabat masyarakat. Bener kan? Bener banget. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Seruput kopi Anda mungkin seharga 200.000 satu kali minum. Nah, apa yang bisa Anda lakukan dengan 200.000 selain dari minum kopi? Anda bisa mengikuti Smart Business Outlook 24 hingga 25 November dengan tema penguatan ekonomi digital Indonesia di era next normal, menghadirkan keynote speaker Sandiaga Uno dan sejumlah narasumber lainnya, Hermawan Kertajaya, Afiliani, James Gui, Tung Desem Waringin, Silih Agung Wasesa, Yusuf Hadi, dan Arto Biantoro. Segera dapatkan kesempatan untuk bergabung, hubungi 0813 3250 3717. Jadikan uang 200.000 Anda lebih berarti.
Kita tahu bahwa pandemi COVID ini harus Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah... Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. We take the time to listen to you. 95.9 Smart FM Jakarta. Kembali Anda simak Smart Branding bersama Silih Agung Wasesa, pemerhati dan praktisi branding. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, saya ingin menyapa Anda yang ada di Makassar, Manado, Banjarmasin, Balikpapan, kemudian Palembang, Pekanbaru, dan juga Medan. Selamat pagi buat Anda yang ada di Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Bogor, dan juga kota-kota di sekitarnya. Saya ingin menyapa Anda juga yang pagi hari ini sedang menyimak kami melalui streaming di www.radiosmartfm.com. Jadi dimanapun Anda berada bisa mendengarkan kami melalui streaming di www.radiosmartfm.com. Kemudian kami sedang live di YouTube kanal Smart FM dan di Facebook. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Oh ya, saya mau kasih kabar gembira. Tanggal 24 dan 25 November mendatang, kita akan punya program namanya Smart Business Outlook ya. Kali ini kita kembali mengadakannya secara daring, secara offline karena kita masih khawatir ya. Nanti tiba-tiba kita sudah mengadakan secara offline, kebijakan pemerintah PPKM lagi ya, bubrah nanti. So kita masih mengadakan secara online di tanggal 24 dan 25 ya. Investasinya untuk 2 hari itu adalah Rp200.000. Akan ada 3 pakar branding yang hadir di program ini ya. Kemudian juga keynote speaker-nya kami hadirkan untuk Anda Pak Sandiaga Uno. Kemudian akan ada Hermawan Kartajaya, Afiliani, ya, James Gui, Tung Desa Muaringin. Kemudian ada Silih Agung Wasesa, Yusuf Hadi, dan Arto Biantoro. Pas saya melihat komposisi ini, wah, 3 pakar brand semuanya hadir di sini, keren banget. Nah, temanya apa sih sampai kemudian ada 3 pakar brand di sini? Kami akan mengangkat mengenai penguatan ekonomi digital Indonesia di masa next normal. Jadi nanti kita juga akan dapat banyak banget materi dari Pak Silih ya, bagaimana di masa next normal para pemilik brand ini ya bisa kemudian sangat beradaptasi tinggi karena suka nggak suka digital ini kan membuat itu tadi itu ya, ada marketplace ya kan, beragam produk ada di sana, tapi kemudian bagaimana supaya brand kita ini tetap menjadi brand yang punya privilege. Silakan Anda daftar ya. Untuk bisa mendapatkan informasinya silahkan hubungi atau WhatsApp ke 0813 3250 3717. Sekali lagi ke 0813 3250 3717. Kita lanjut ya ngobrolnya. Pak Silih, tadi ada pertanyaan dulu ya sebelum saya lanjut ke materi yang ingin saya tanyakan. Ada Ibu Lisa ya. Ibu Lisa ini bertanya soal untuk sekolah ya. Artinya dunia pendidikan. Selain kita memberikan diskon, terus kemudian kita menjual program, apalagi ya yang bisa digali gitu ya. Kalau berkaitan dengan ranah pendidikan ini, karena mungkin orang juga berpikirnya gini, ngapain sih pendidikan dipromosikan atau dikomunikasikan brandnya gitu kan? Ini nanti dianggapnya transaksional. Padahal penting juga loh, ini mengkomunikasikan produk pendidikan. Nah, saran dari Pak Silih bagaimana? Ya, saya setuju tuh Mbak Lisa ya. Jadi kalau apalagi pendidikan tuh, kalau pendidikan sampai kejebak diskon, karena saya udah ngeliat tuh, udah mulai
ada beberapa lembaga pendidikan karena memang marketnya lagi turun ya, itu mereka bikin diskon biaya pendaftaran gratis. Terus bahkan ada yang di Instagramnya atau di Twitternya untuk jawab pertanyaannya enteng banget gitu ya, tapi bisa dapat 50% uang pendaftaran misalnya kayak gitu. Itu kan salah satu cara tuh. Tapi menurut saya itu tadi nanti jadi transaksional gitu ya. Padahal kan sebetulnya pendidikan itu kan entry barrier-nya memang susah, tapi begitu orang suka dengan hasil pendidikan kita, dia akan kemana-mana nih. Dia akan kemana-mana. Nah itu apa yang harus dicari sebetulnya sekarang adalah value dari brand value dari sekolah yang Mbak Lisa punya nih. Ini yang paling penting. Jadi kalau kita bicara unique selling proposition, nah kira-kira sekolah Mbak Lisa dibandingin dengan sekolah-sekolah sejenis itu apa sih bedanya gitu ya? Itu yang pertama tuh. Jadi proses belajar itu menjadi penting karena anak-anak sekarang akan ngelihat tuh proses belajarnya kayak apa. Seru nggak gurunya, hubungan antar teman enak apa enggak gitu ya. Kalau kita ngomong bahwa gurunya seru, berarti gurunya harus di-branding. Gurunya harus di-branding tuh kayak apa? Ya gurunya dibikin pelatihan bareng gitu, bagaimana bersikap sama anak-anak. Nah, terus kemudian inner personality guru tuh masing-masing kita kembangin. Sehingga dia bisa totalitas lah, bisa totalitas ke murid-muridnya. Ini penting. Nggak usah takut dengan iklan, promosi gede-gedean gitu. Karena sebetulnya keunggulan sekolah itu adalah pada word of mouth. Yang orang lain, brand lain nggak bisa pakai itu. Sekolah kan punya banyak murid. Itu kalau satu murid senang, dia cerita ke orang tuanya, apalagi dia cerita ke ibunya gitu ya. Kalau cerita ke bapaknya sih paling cuma ngangguk-ngangguk doang gitu ya. Tapi kalau dicerita ke ibunya, kan ibu kan memang kebutuhan ngomongnya lebih banyak gitu ya. Nah itu dia bisa ceritakan ke banyak orang. Jadi kuncinya dari situ tuh. Jadi kalau saya saran sih nggak usah terjebak dengan iklan gede-gedean gitu. Kalau di sosial media nggak ada masalah dengan itu. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana mengakumulasi anak-anak di situ menerima treatment dari sekolah, kemudian dia cerita ke yang lain. Nah, dihitungnya di situ. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah alumni. Biarkan alumni yang bercerita, karena dia ngerasa banget tuh kalau sekolah di situ tuh enaknya kayak apa gitu. Nah, makanya kemudian daripada ngambil brand ambassador artis-artis yang terkenal, mendingan dan alumni. yang mahal, mendingan alumni yang dipakai. Bikin program buat alumni sehingga dia juga ngerasa diperhatiin, kemudian ngerasa didengerin, dan dia selalu cerita sehari-hari. Nah, 3 hal itu aja kita kembangin, insya Allah sekolahnya udah akan bagus. Tapi itu ya syaratnya sekolahnya memang benar-benar membangun value ya. Membangun value ya. Bu Lisa, saran aku sih mendingan undang Pasili deh ya untuk kemudian di sana kepala sekolah, guru-gurunya itu bisa membangun personality brand begitu. Tapi kalau mengundang Pasili kan mahal tuh, puluhan juta kan ya. Mendingan saran aku ikutan SBO deh tanggal 24 sama 25 ya. Bayarnya cuma 200.000 untuk 2 hari tuh. Ajakin mereka supaya kemudian di era digital ini bagaimana produk kita juga bisa sangat menguat ya, mempergunakan berbagai akses digital. Silakan loh ya, langsung dapatkan informasinya ke 081332503717. Pasili kita nyambung yang tadi ya. Soal kalau begitu, kalaupun saya mau ikutan program diskon, strateginya mesti gimana? Tadi saya sempat mencatat, kita mau bahas ini kan, menggali gimana caranya menciptakan journey, ada pengalaman gitu, yang benar-benar itu tak terlupakan gitu kan ya, karena kan walaupun kita ikutan dalam program diskon, kita nggak pengen transaksional nih dengan konsumen kan, tetap punya kedekatan secara emosional. Nah, apa saran Pasili? Prinsip-prinsip diskon yang seperti apa supaya kemudian itu bisa terpenuhi begitu? Iya, prinsip pertama kan diskon itu membunuh ya. Prinsip pertama kan diskon itu membunuh. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita justru harus melindungi produk-produk yang selama ini jadi backbone brand. Itu yang pertama tuh. Jadi kira-kira yang selama ini produk-produk yang laku dijual, yang memberikan keuntungan 80% dari perusahaan, nah itu yang harus kita lindungin dulu tuh. Itu penting tuh, karena kalau itu nggak kita lindungin,
ya perusahaan kita kena tusuk oleh diskon itu sendiri. Itu yang pertama. Artinya apa? Nanti yang kita pilih adalah produk-produk yang selama ini emang nggak laku, yang memenuhin gudang gitu ya. Gudangnya udah penuh kan, itu produk udah diproduksi, gudangnya penuh kan, harus ada cost setiap hari yang untuk gudang tuh. Sehingga gimana caranya kemudian kita agar ngelepas barang-barang itu keluar dari gudang tuh. Nah, itu akan lebih enak. Gudangnya jadi bisa dipakai yang lain, biayanya jadi nggak ada, tapi kita juga dapat pemasukan. Itu yang pertama harus diperhatikan tuh. Jadi, nah kalau sudah kayak gitu, kemudian kita sasaran yang kedua adalah customer baru apa yang akan kita rekrut. Customer baru apa yang akan kita rekrut itu yang kedua. Nah, baru yang ketiga adalah bagaimana mempertahankan customer yang udah ada. Nah, caranya itu tuh. Jadi, kalau ada program diskon, apakah kita perlu ikut apa enggak? Ikut. Karena kan memang itu situasi yang sayang untuk dilewatkan gitu ya. Nah, cuman yang kita ikutkan, jangan produk unggulan. Jadi produk-produk yang ada. Kalau perlu, kita gunakan produk-produk yang nggak laku itu untuk menarik, ngejual barang-barang produk unggulan. Jadi misalnya nih produk unggulan harganya 5.000 gitu ya. Terus kemudian ada produk yang nggak unggulan harganya 5.000 juga. Nah, kemudian kita bilang beli harga 7.500 dapat produk tambahan, misalnya kayak gitu. Itu atau tadi istilahnya diskon kedua itu juga bisa tuh. Untuk pembelian keduanya untuk produk yang ini dapat diskon sekian. Itu membuat produk unggulannya kita laku dengan harga yang normal gitu ya. Nah, terus kemudian produk diskonnya juga jadi produk-produk yang nggak diunggulkan juga jadi habis di gudang. Nah, baru nanti kita ciptakan kategori-kategori produk baru. Gitu Ola caranya. Baik, jadi walaupun kelihatannya gampang, padahal sini dipraktekannya juga tidak semudah itu ya, terutama tadi tuh. Harus ditentukan juga customer yang mana yang mau direbut, yang mau dituju, dan kemudian begitu kita sudah dapat itu, cara mempertahankannya juga. Nah, ini kan nggak boleh berhenti sampai di diskon, istilahnya seperti itu ya, Pak Silly ya. Baik, Pak Silly, nanti kita sambung. Kenapa ketika misalnya ya, apakah ini yang terjadi yang disebut dengan brand kehilangan privilege? Jadi begitu brand tertentu melakukan diskon besar-besaran gitu ya, gila-gilaan misalnya seperti itu, lalu kemudian ada konsumen-konsumen yang semula sudah loyal, ini kemudian jadi patah hati. Wah, ternyata dia murah sekali gitu, saya nggak jadi deh, nggak pilih dia lagi deh gitu. Nah, apa yang terjadi di situ? Apakah itu yang disebut dengan brand kehilangan privilege? Dan apa yang menyebabkan brand-brand besar, ya brand-brand besar, brand-brand yang harganya mahal gitu, itu kok jarang yang mengadakan diskon ya gitu. Nanti kita tanya kepada Pak Silly ya, Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, tetaplah bersama dengan kami dalam Smart Branding. Smart Branding. Smart Branding. Apa bayangan Anda di tahun 2022 untuk kondisi ekonomi Indonesia? Sudahkah tergambar seperti apa perkembangannya? Kami mengajak Anda untuk mendapatkan insight dan inspirasi untuk mengembangkan bisnis di era digital pada masa next normal berkaitan dengan ekonomi digital. 24 dan 25 November menjadi waktu yang pas untuk Anda mendapatkannya bersama dengan Smart FM dalam program Smart Business Outlook, penguatan ekonomi digital Indonesia di masa next normal. Menghadirkan keynote speaker Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Industri Kreatif Indonesia. Investasi Rp200.000 untuk 2 hari. Untuk mahasiswa Anda bisa mendapatkan Rp50.000. Segera hubungi 081332503717, 081332503717. Smart Listeners, ayo bergerak bersama pulihkan Indonesia. Ikuti berbagai program yang kami persembahkan untuk Anda semua dalam aksi Bergerak Bersama Pulihkan Indonesia. Sampaikan cerita Anda dan cara Anda dalam Bergerak Bersama Pulihkan Indonesia. Bagaimana Anda berbuat sesuatu dalam membantu sesama yang sedang kesulitan, di mana kepedulian Anda menjadi inspirasi bagi mereka yang mendengarkan. Kirimkan cerita Anda ke nomor WhatsApp radio ini dengan format nama, spasi usia, spasi alamat, spasi profesi, spasi nomor telepon, dan cerita Anda.
Informasi lebih lengkap bisa Anda cek di Instagram radio ini. Cerita yang diudarakan akan dipilih untuk mendapatkan hadiah menarik setiap bulannya. Mari bergerak bersama pulihkan Indonesia. Program ini dipersembahkan oleh Smart FM, part of KG Radio Network, Alfamart, dan Lazismu. Memberi untuk negeri. Berlalu lintas di kota besar memang akan sering mengalami kemacetan. Tapi kalau bisnis atau usaha Anda tentu tak boleh sampai macet. Agar tidak macet, saatnya sekarang produk dan jasa yang Anda kelola semakin dikenal bersama Smart FM Network. Business information, wisdom and inspiration. Bersama Smart FM Network, produk dan jasa Anda berpeluang semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih masyarakat. Promosikan produk dan jasa Anda di Smart FM Network dengan jangkauan luas, program-program berkualitas dan inspiratif. Kami siap membantu bisnis atau usaha Anda lebih sukses. Segera hubungi untuk pemasangan iklan Anda di 021 638 74090. Smart FM Network, Group of Radio Kompas Gramedia. Smart FM, Business and Inspiration. Smart FM Jakarta. Kembali Anda simak Smart Branding bersama Silih Agung Wasesa, pemerhati dan praktisi branding. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih buat Anda yang menyapa kami melalui Facebook dan juga di YouTube sedang menyaksikan kami. Sehat-sehat untuk Anda semuanya ya, meskipun PPKM sudah diturunkan, bahkan ada yang sudah level 2 gitu ya. Tetap waspada, karena kalau saya mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Sandiaga Uno gitu ya, gelombang ketiga katanya sebuah keniscayaan ya kan. Kita nggak tahu kapan, yang kita butuhkan ya tetap waspada dalam kondisi apapun ya. Nah, saya pagi hari ini semangat banget menyapa Ibu Yuni di Pangkal Pinang. Halo, selamat pagi Bu Yuni ya. Pagi ini berbagi kalau menurutnya saya belanja di e-commerce sesuai kebutuhan aja. Jadi kalau mau belanja ya lihat produknya bukan karena diskon. Oke. Kemudian ada Pak Tommy Wijaya. Kalau saya cari yang kasih diskon itu karena merek-merek baru ya. Jadi bukan merek-merek lama. Jadi sekarang kualitasnya sudah bagus, bahkan lebih baik. Oke, karena merek-merek yang baru sekarang kualitasnya sudah bagus, bahkan bisa lebih baik. Jadi kalau Pak Tommy termasuk yang cari diskon. Oke, terus kemudian ada Ibu Tini di Yogyakarta. Alhamdulillah kami sekeluarga bukan termasuk yang gila diskon ya. Jadi memang barang-barang itu kalau nggak penting nggak dibeli. Walaupun itu diskon semurah mungkin. Jadi kita benar-benar selektif. Beli karena kebutuhan, bukan karena senang. Oke. Bu Tini ini jadi membuat para pemilik brand sedih loh kalau bilangnya begitu loh. Di satu sisi ya. Oke. Pak Silih, lanjut ya soal tadi ya. Saya ingin Pak Silih juga bisa membantu para pemilik brand ini. Gimana caranya mereka bisa benar-benar percaya diri, bangun value. Karena kan tadi Pak Silih kasih saran ya, prinsip kita ikutan diskon, coba deh ya lindungi produk kita, produk yang jadi backbone ya, jangan justru yang produk jadi backbone ini nih kemudian dilepas begitu aja dengan diskon. Nah, ada kasus-kasus yang membuat akhirnya brand itu seperti kehilangan privilege, konsumen yang loyal kemudian patah hati. Inikah yang disebut dengan brand kehilangan privilege itu, Pak Silih? Iya, betul. Jadi apa sih brand-brandnya apa sih yang kemudian akan kehilangan privilege gitu ya, ketika mereka nggak punya goals terhadap diskon. Jadi mereka cuma ikut-ikutan doang tuh. Mereka cuma ikut-ikutan doang. Nah itu yang jadi masalah tuh. Tadi kan kita pernah diskusi tuh. Misalnya ada salah seorang pemilik brand yang maksain banget manajemennya untuk ikut gitu. Sementara kata manajemennya, kita nggak punya goals untuk diskon, lagi nggak ada goals untuk diskon, itu kan bingung ya. Jadi biasanya brand-brand yang jatuh karena diskon, karena tadi mereka hanya ikut-ikutan, mereka nggak pernah men-set up goal-nya apa. Padahal sebetulnya kalau diskon itu yang pertama harus punya goals dulu tuh. Mau apa sih diskonnya, itu harus ada goals-nya itu. Kan goals-nya itu artinya apa? Gimana cara bikin goals?
ya diskon itu harus menyelesaikan masalah yang sekarang sedang terjadi di brandnya. Misalnya sekarang adalah salesnya lagi rendah gitu ya. Ya udah, goalnya diskon adalah untuk meningkatkan sales. Itu. Jadi biasanya ada beberapa goals tuh. Tadi kita udah diskusi, misalnya untuk mencari customer baru, akuisisi new customer. Kalau akuisisi new customer itu berarti kan kita harus mencari produk-produk yang sesuai dengan customer baru. Dan jangan jual produk yang sudah diminati gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi meningkatkan sales. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana membuat repeat order dari customer yang ada. Itu juga ada tuh. Nah, ada juga yang tujuan diskon adalah ada inventory, ada produk-produk yang udah lama di gudang nih, nggak ini menemuin gudang doang nih, ya udah itu yang dipenuhin misalnya kayak gitu. Nah itu juga. Tapi ada juga untuk beberapa brand gede yang tujuannya diskon itu menghancurkan brand yang lain. Jadi kita misalnya nih ketika terjadi persaingan sengit dua produk gitu, nah udah tuh kualitasnya sama, brandnya juga sama, nah tinggal kuat-kuatan tuh. Biasanya banyak pemain-pemain gede harganya didiskon habis-habisan tuh. Udah, dia rugi, tapi dia kan punya nafas panjang. Dia nafas panjang, begitu dia rugi, kan kompetitornya juga rugi. Tapi kompetitornya nggak punya nafas panjang, akhirnya ya udah kompetitor mati, udah dia bisa naik dengan harga yang semaunya dia karena dia market leader kan, gitu. Oke. Pak Silih, apa pelajarannya dari para pemilik brand yang kita tahu ya brand mereka nih nomor 1 di kelasnya gitu ya, di dunianya begitu, itu jarang sekali melakukan brand atau memberikan diskon maksud saya gitu ya, potongan harga dan sebagainya. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari keyakinan mereka itu loh Pak Silih? Iya, jadi sebetulnya keyakinan mereka adalah diskon itu alat, bukan tujuan. Diskon itu alat bukan tujuan gitu ya. Apa bedanya sih? Kalau tujuan itu kemudian orang ya udah, kita sebagai pemilik brand, gue nunggu program 11-11 deh. Nanti habis ini yang gue diskon, ini yang gue diskon gitu. Itu kan kemudian diskon menjadi tujuan. Sebetulnya diskon itu adalah menjadi alat. Alat itu gimana? Kira-kira dengan diskon ini bisa nggak dia membantu solusi dari brand yang kita lakukan nih? Tadi kan ada beberapa hal tuh. Katakanlah misalnya, oh iya nih jualan lagi seret nih, ya udah kita pakai diskon deh biar jualannya naik. Itu ya, nah itu kita gunakan diskon, kita lakukan itu. Tapi kalau jualannya lagi bagus, ya nggak usah ada diskon gitu. Itu satu. Yang kedua, kemudian ada produk-produk yang ngongrok doang di gudang nih, udah setahun, sebentar lagi kadaluarsa, tapi nggak ada yang beli juga. Ya udah diskon kita manfaatkan untuk ngebersihin gudang, sehingga gudangnya banyak produk-produk baru tuh yang dilakukan. Kan itu yang terjadi. Nah yang ketiga tadi misalnya itu tadi kita customer-nya udah stuck nih di sini-sini aja, nggak punya customer baru. Nah gunakan diskon untuk itu. Jadi diskon itu adalah kita pengen misalkan nge-grab ada customer baru yang nantinya kita akan kelola lebih lanjut ya. Baik Pak Silih, saya masih ingin tanya beberapa pertanyaan tapi ngelihat jam nggak berani gitu ya, takut nanti jadi panjang. Nah, apa saran Pak Silih kepada pelaku UKM? Kan di satu sisi sebenarnya ketika pemerintah ikut meresmikan ada Harbolnas, tujuannya kan supaya terjadi perputaran, tapi mungkin nggak dicek kali ya, yang mereka tahu itu hanya perputaran uang doang gitu kan. Tapi efek jangka panjang kepada pemilik brand yang dalam hal ini adalah pelaku UKM itu kan jadi tidak menguntungkan ya kalau dari perbincangan ini. Apa saran Pak Silih kepada para pelaku UKM yang punya produk-produk lagi berjuang supaya diingat ya, dipilih itu benar-benar karena value, supaya tidak masuk dalam jebakan discount of death ini? Ya, jadi pertama itu ada yang pertama tadi ya, kita pastikan bahwa diskon ini bisa nggak jadi alat yang kita lakukan. Jadi alat ya. Kalau misalnya ternyata kita lagi nggak butuh diskon ya nggak perlu. Itu satu. Karena jangan sampai kita menggunakan diskon malah membunuh produk kita. Ya. Yang kedua, kalau mau ikutan diskon, tadi lindungin aja yang punya kita nih. Jadi produk unggulan dilindungin. Lakukan lewat hal lain. Ini contohnya nih. Kemudian kita bikin istilahnya fighting brand. Kita bikin produk-produk yang memang untuk berantem di pasaran,
produknya kualitasnya biasa-biasa aja gitu, kita jual dengan harga yang murah, tapi tujuannya orang biar ngeklik masuk ke toko kita kan. Iya. Begitu masuk di toko kita kan dia akan melihat yang lain tuh, yang kualitasnya bagus dah pakai itu tuh. Itu. Yang ketiga, karena ini programnya alat gitu, ya udah kita sesuaikan. Kita punya berapa produk yang kita diskon. Jangan semuanya gitu. Kalau misalnya punya 10, bikin aja 10 gitu. Udah begitu produk habis kan sold gitu. Nah, orang akan coba mencari produk lain yang ada di toko kita gitu. Itu yang paling penting. Nah, yang ketiga, jangan lupa yang harus kita lakukan adalah loyalty customer program. Ini jauh lebih penting, customer loyalty program itu, karena kan mendapatkan konsumen baru itu biayanya lebih mahal daripada mempertahankan konsumen yang ada. Nah, makanya jangan terjebak sama diskon, lakukan yang namanya customer loyalty program. Itu lebih enak, dia database harus diperkuat, komunikasinya juga lebih enak, lebih ringan dengan customer loyal yang udah ada. Itu sih. Pada akhirnya Smart Listener, tadi seperti yang di-highlight oleh Pak Silly ya, diskon itu bukan tujuan, tapi diskon ini menjadi alat. Ada tadi beberapa hal prinsip berkaitan dengan diskon yang kalau kita mau ikutan di dalamnya. Buat Anda yang tadi nggak lengkap mengikuti perbincangan ini siarannya terekam kok ya di YouTube dan kemudian juga di Facebook. So Anda bisa dengarkan kembali perbincangannya. Pak Silly sehat-sehat ya. Amin. Karena kesehatan nggak bisa didiskon, jadi apa boleh buat kita memang harus memperjuangkannya gitu ya. Betul. Saya juga untuk Anda semuanya, Smart Listener, selamat melanjutkan aktivitas Anda dan terima kasih karena dukungan support dari Anda. Kami terpilih ya menjadi radio bisnis nomor 1 pilihan AC Nielsen ya. So doakan kami bisa terus memperbaiki banyak hal di Smart FM dan kami ajak Anda untuk ikut serta dalam Smart Business Outlook di tanggal 24 dan 25. Dapatkan informasi lengkapnya ke 081332503717. Kami pamit, saya Lana Nurlija. Dan saya Silly Agung Wasesa. Be smart with your brand. Pak Silly, terima kasih. Telah Anda ikuti Smart Branding bersama Silly Agung Wasesa, pemerhati dan praktisi branding.